3 jari sebagai tumpuan. Nah, seperti ini. 3 jari ini sebagai tumpuan. Dan yang 2 jari ini adalah memegang bagian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. X Jimmy. Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman YouTube semua terkait tentang cara memainkan atau menggerakkan wayang golek. Namun sebelum kita ke pokok pembahasan, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mr. X Jimmy, silahkan diklik tombol subscribe-nya, like, dan komen, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan di video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke pokok pembahasan. Di sini saya punya 2 wayang golek. Nanti yang akan saya jadikan tutorial adalah yang jenis ini. Nanti kita buka aja sarungnya agar teman-teman semua juga bisa tahu bagian-bagian mana, fungsi mana yang nantinya bisa difungsikan untuk menggerakkan wayang golek. Oke, langsung ya ke tutorialnya. Untuk memegang wayang golek itu sendiri adalah bisa kita menggunakan untuk wayangnya di sebelah tangan kanan. Nah, seperti ini di sebelah tangan kanan, atau sebelah sticknya atau campurit ini adalah di sebelah kiri. Atau bisa juga kita pegang di sebelah kiri. Nah, ini adalah sebenarnya tergantung kebiasaan. Banyak juga para dalang memegang wayang itu di tangan sebelah kiri dan memainkan sticknya itu adalah di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, jadi tergantung semua juga versi masing-masing dan kenyamanan di dalam memainkannya. Nah, ini adalah salah satu versi kebanyakan yang dipergunakan oleh para dalang. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian yang lainnya ya. Yang pertama di sini ada beberapa bagian dari wayang golek itu sendiri. Yang pertama ada bagian kepala, tangan, dan badan. Nah, ada juga di sini. Nah, bagian ini adalah stick, atau bisa disebut kalau dalam perwayang itu adalah tuding. Nah, tuding ini yang fungsinya adalah untuk menggerakkan bagian tangan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tuding. Fungsinya sekali lagi untuk menggerakkan bagian tangan. Nah, cara memegang tuding itu tidak di sini ya, tapi melainkan di ujung. Nah, sebagai fungsi nantinya bisa seperti ini nih. Nah, bisa lebar atau bisa dimainkan seperti ini. Teknik memegangnya sebenarnya tidak ada yang baku, ada yang seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini. Nanti tergantung pas di saat fungsi menggerakkannya. Nah, ini teknik ini bisa berubah-ubah. Nah, ini untuk fungsi yang pertama adalah dari fungsi tuding. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini ada ke bagian dalam ya. Nah, ada yang dinamakan di sini adalah campurit. Nah, campurit. Nah, nanti sarungnya ini kita buka ya biar lebih jelas. Dan fungsi dari campurit ini adalah yang pertama, ujung ini untuk menancapkan
wayang ini ke batang pisang sehingga wayang itu bisa berdiri dan menancap seperti ini gitu. Nah, diam untuk berdiri fungsi. Nah, fungsi yang kedua nanti adalah untuk menggerakkan bagian kepala. Nah, jadi kepala ini bisa nengok ke sebelah kiri, sebelah kanan, difungsikan dari ini, dari campurit ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita buka bagian sarungnya ya, agar bisa terlihat lebih jelas di bagian dalam. Kita buka dulu ya. Nah, ini adalah bagian wayang yang sarungnya sudah dibuka. Nah, terlihat seperti ini. Nah, tadi kita udah bahas bagian campurit. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian badan. Oh maaf, untuk campurit itu cara memegangnya adalah seperti ini. Nah, 3 jari sebagai tumpuan. Nah, seperti ini. 3 jari ini sebagai tumpuan. Dan yang 2 jari ini adalah memegang bagian, nah ini ya. Nah, yang 2 jari ini, jempol dan telunjuk, adalah memegang bagian sini. Nanti kita ketahui fungsi dari bagian-bagian ini ya. Nah, jadi untuk memutar bagian campurit ini adalah 3 jari ini untuk menggerakkan bagian kepala. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah bagian badan. Nah, 2 jari yang tadi ini fungsinya adalah di sini, bagian badan ini. Nah, ini yang berfungsi adalah yang pertama bisa untuk menggerakkan bagian bahu. Nah, ini. Nah, bahu ini bisa bergerak seperti ini. Nah, oleh telunjuk dan jempol. Atau bisa difungsikan untuk menggerakkan wayang agar terlihat hidup, yaitu seperti bernapas. Nah, ini kalau kita dorong ke atas seperti ini, nah wayang itu seperti bernapas. Lihat ya kan, di sini kita angkat ke atas ya. Nih, nah di leher kita lihat seperti bernapas, lihat. Nah, ini adalah fungsi dari sini. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau kita kombinasikan antara petik, campurit, dan bahu biar terlihat wayang itu hidup? Nah, sekarang kita kombinasikan untuk menjadi gerakan berjalan. Nah, misal seperti ini ya, kita kombinasikan ya. Yang tadi ini untuk bagian tuding untuk bagian tangan, campurit adalah untuk membelokkan kepala, dan yang telunjuk ini adalah untuk telunjuk dan jempol untuk membelokkan bagian badan dan bahu. Nah, kita fungsikan seperti ini, misalkan jalan. Nah, posisi tangan seperti ini. Nah, kita berikan hentakan sedikit agar terlihat seperti benar-benar berjalan seperti ini. Nah, ya, nah misalkan ini. Nah, tangan kanan ke depan dengan cara ini menggunakan telunjuk, misalkan gini. Kita bisa kombinasikan ini, kepala kita putarkan seperti ini. Nah, bahu kita goyangkan seperti ini, jadi seolah-olah hidup. Nah, misal ini. Nah, kepala juga hidup, kepala hidup, tangan hidup, badan dan bahu ini seperti ini. Nah, ya kan. Nah, itulah adalah tutorial dasar menggerakkan wayang golek untuk pemula. Nah, untuk belajar, nah inilah dasar-dasarnya, teknik-tekniknya, dan masih banyak yang lainnya. Kesananya bisa dengan cara kombinasi spontanitas di atas wayang, di atas panggung maksudnya.
Nah itu bisa begini. Nah kalau begini kan set, bagian bahu kita tarik dengan menggunakan jempol yang terunjuk, set. Nah ini seolah-olah memukul atau sini. Nah ini digerakkan bagian ini. Oke, kira-kira seperti itu tutorial cara menggerakkan wayang golek. Nah, semoga ini bisa bermanfaat, karena ini adalah bagian seni yang jarang orang ketahui. Karena itu saya berbagi pada semuanya agar bisa mempertahankan wayang golek ini agar menjadi seni budaya yang benar-benar milik bangsa kita.